Apabila Allah mencintai seorang hamba cinta yang khusus, Allah keluarkan dia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Artinya apa? Selalu Allah berikan dia tobat apabila dia terjerumus ke lembah dosa. Kekasih Allah itu, para aulia Allah mau berbuat dosa, karena mereka tidak maksumin. Mereka tidak maksum. Mereka tidak seperti nabi-nabi. Aulia Allah mau berbuat dosa, tetapi mereka dengan cepat dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berbuat dosa, tontong berbuat dosa, kita ingat, kita sadar, tobat kepada Allah. Esok hari berbuat dosa pulang, tobat lagi kepada Allah, menyesal lagi, minta ampun kepada Allah. Selalu demikian. Itu pertanda kita dapat kasih sayang khusus dari Allah. Karena Allah kadang akan membiarkan orang-orang yang dia cintai terendam di dalam dosa, tinggalam di dalam dosa. Ada mau, pasti Allah keluarkan dia. Jadi orang-orang yang dicintai Allah, cinta yang khusus itu kadang mau israrul ma'asi. Artinya apa? Terus menerus berbuat dosa. Ada mau berbuat dosa sekali, cepat tobat kepada Allah. Berbuat dosa, lekas tobat. Nah, ini isyarat membaik. Kalau kita demikian perilaku kita. Yang ketiga, apabila Allah mencintai seorang hamba cinta yang khusus, sahalahu asbabat taqwa, Allah mudahkan dia sebab-sebab takwa. Sebab-sebab takwa itu selalu terbuka lebar, kadang-kadang menghalang-halanginya. Allah berinya kawan-kawan yang mendukung inya untuk takwa. Allah berinya istri yang mendukung untuk takwa. Allah berinya suami yang mendukung untuk takwa. Allah berikan dia anak-anak yang mendukung untuk takwa. Jadi orang-orang yang dikasihi Allah ini selalu Allah mudahkan sebab-sebab takwa. Nah, kita ukur diri kita. Apakah kawan-kawan kita selama ini mendukung kita untuk takwa? Apakah bini kita selama ini mendukung kita untuk takwa? Apakah suami kita mendukung untuk takwa? Apakah anak kita mendukung untuk takwa? Bila demikian yang ada pada diri kita, nah satu alamat lagi kita termasuk orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kawan kada mendukung. Mamanya berfungsi berdagang berdua. Ujar nang sekong, aku hendak pernah keuntungannya kayak apa kita wakapakan, bah kada kawannya sekong. Nah, kada mendukung kawan dengarannya. Ini kawan yang kada mendukung. Ada macam itu. Kita berfungsi baik berdua ading atau berkawan, fungsi usaha. Sekong punya inisiatif yang baik, kawan kada mendukung. Ada diberi Tuhan laki baik, bini kada mendukung. Nah, ini orang nang kada mendapatkan kasih sayang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dapat mahabbah yang khusus diberi Allah, semuaan mendukung. Yang keempat, wada'ahul kabul fil ardi. Allah letakkan dia diterima di permukaan bumi ini. Maksudnya apa? Saran-sarannya, pendapat-pendapatnya selalu diterima orang. Ada masalah, kayak apa pendapatnya? Pendapatnya nang ditunggu-tunggu, pendapatnya nang dinanti-nantikan. Jaranya ini pendapatku dipakai orang. Nah, ini pertanda bahwa orang ini mendapat cinta khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, habbabahul akhirah wa ahlaha. Allah cintakan dia akhirat dan ahli akhirat. Dia cinta kepada akhirat. Dia merindukan akhirat. Dia kada takutan lawan kematian. Dia kada takutan menghadapi padang mahsyar. Bahkan dia rindukan.
dan dia cinta kepada orang-orang ahli akhirat. Kita masih takutan lawan mati, tanda kita belum baik. Aku lah mati, maka wani mati. Kenapa? Kada siap lagi. Berarti belum baik ngarannya. Kalau sudah dapat mahabbah yang khassah dari Allah, kada jadi soal kematian. Bahkan dia mencintai akhirat dan ahli akhirat. Yang keenam, apabila Allah mencintai seorang hamba cinta yang khusus, sabbarahu 'alal bala, Allah sabarkan dia menghadapi cobaan. Menghadapi cobaan. Allah berikan dia ketabahan. Allah jauhkan keluh kesah daripada dirinya. Bala itu macam-macam. Ada bala jasmani, sakit tentunya. Ada bala keluarga, anak, bini, gari. Ada bala ekonomi, usaha bangkrut. Ada bala jabatan-jabatan diturunakan orang. Nah, apabila ini orang dicintai Allah, sabbarahu 'alal bala, dia bisa menerima dengan lapang dada. Jadi bala, nah hal-hal yang kada kita senang itu ujian. Apakah kita dapat mahabbah cinta Allah atau kada? Yang ketujuh, apabila Allah mencintai seorang hamba cinta yang khusus, sahhalahu asbabal ihsan, Allah mudahkan kepada dia sebab berbuat kebaikan. Sebab berbuat kebaikan. Yang kedelapan, razaqahut tawakkul, Allah berikan dia sifat tawakul. Nah, kepercayaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tempat diserahi segala perkara. Yang kesembilan, apabila Allah cinta seorang hamba, basarahu uyuba nafsih, Allah perlihatkan kepada dia cacat dirinya. Nah, aib dirinya. Ini tanda kalau kita nih tafakur, nang dipikirkan kesalahan diri, nang kita pikirkan dosa di mata, napa apa yang dilihat tadi hari ini, napa yang di tangan, yang di jamba hari ini, kamana batis hari ini melangkah, selalu memperhatikan keaiban diri seorang. Nah, ini alamat cinta Allah yang khusus dia dapatkan. Kebanyakan kita melihat aib orang lain. Dan ini penyakit para ulama, penyakit para dai, penyakit para mubalik. Ini penyakit ulama. Seolah-olah orang aja semua yang salah, orang aja semua yang jahat. Nah, kalau si ulama ini bersikap demikian, ini ulama yang jauh daripada mendapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang dicintai Allah itu, manusia dicintai Allah, dia yang melihat keaiban dirinya. Nah, keaiban dirinya. Oh, aku di sini kurangnya. Aku di sini aibnya, aku di sini celaknya. Selalu itu yang dilihatnya. Nah, kalau kita demikian, kita mendapat cinta Allah yang khusus. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada 9 macam tadi. Kada termasuk di situ orang yang dicintai Allah itu tandanya Allah luaskan rezekinya, kada termasuk. Orang-orang yang rezekinya melimpah ruah, datang dari atas, bawah, kiri, kanan, itu belum berarti, belum pasti dia mendapat cinta Allah. Karena kada ada jaminan luasnya rezeki itu tanda cinta Allah. Jadi jangan merasa bahwa rezeki murah, rezeki luasnya cinta Allah, jangan demikian. Rezeki yang luas kada termasuk alamat mahabbahnya Allah. Kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, ini bukan tanda kasih sayang Allah. Orang misal 5 tahun hanya duduk di jabatan itu, ini 2 tahun ini sampai ke jabatan itu, tanda cinta Allah lah, kada. Itu bukan tanda cintanya Allah. Itu kada termasuk dalam hal yang dicintai Allah. Kalau orang panggaringan, itu ayo tanda dicintai Allah.
ulang rancak kehilangan, bisa dikatakan tanda cintanya Allah. Kalau dia bisa sabar, tabah menerimanya. Nah, itulah para muhibbin rahimakumullah tentang pengertian dari asma Allah yang ke-55, Al-Wali. Wali tadi. Nah, apabila kita sudah beriman, kita sudah percaya bahwa Al-Wali adalah bagian daripada Asmaul Husna, maka kepercayaan kita, keimanan kita itu akan menumbuhkan satu akhlak, akan menumbuhkan satu sikap. Sikap apa? Ingin menjadi orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih yang khusus. Nah, ini kita mesti kepingin. Kalau kita beriman kepada nama Allah Al-Wali, kita mesti kepingin menjadi orang yang dapat cinta Allah yang khusus. Kayak apa caranya supaya kita mendapatkan cinta Allah yang khusus itu? Nah, oleh para ulama dikatakan bahwa ada 5 yang mesti dilakukan, 1 yang ditinggalkan. Bila kita mau menggawi 5 yang dilakukan, 1 yang ditinggalkan, kita mampu, kita akan dapat mahabbatullah, mahabbatan khassah, cinta Allah yang khusus. Pertama yang mesti kita gawi kalau kita hendak dapat cinta Allah, ada ul faraid wa aktsarun nawafil. Menunaikan nang fardu, memperbanyak nang sunat. Nah, ini pertama. Sembahyang fardu 5 kali sehari, tunaikan. Puasa bulan Ramadan, tunaikan. Zakat bagi nang ada duitnya, tunaikan. Haji bagi nang mampu, tunaikan. Nah, ini menunaikan nang fardu. Nang fardu sudah biris, iksarun nawafil, perbanyak nang sunat. Sembahyang fardu sudah biris, banyaki sembahyang sunat. Ya, sekada-kadanya qabliyah, ba'diyah, witir, duha. Puasa nang fardu sudah, banyaki puasa sunatnya. Kalau kita menggawi nang fardunya aja, nang sunatnya kada, kita kada akan dapat cinta khusus dari Allah. Kada akan dapat. Itu hadis menyatakan sudah demikian. Untuk mencapai cinta Allah yang khusus itu mesti melaksanakan nang fardu, memperbanyak nang sunat. Puasa Ramadan nang wajib sudah ditunaikan, tambahi puasa sunat. Zakat nang wajib, tunaikan. Perbanyak zakat sunat, sedekah artinya. Zakat sudah, hanya sedekah sunat. Zakat fardu, nah sedekah sunat diperbanyak. Jangan sampai zakat ini dilambatakan, jangan sampai zakat nang wajib ini dilambatakan, jangan sampai zakat nang wajib ini diimit. Setahun hanya habis mengimit zakat itu. Nah, ini kada sempat memperbanyak nang sunat. Misal berzakat 2 juta zakatnya, nggak diterima, disimpani. Ini ada orang sumbangan bari 10.000. Setahun mengimit nang 2 juta hanya habis. Nah, ini kada mengeluarkan zakat, ngarannya kada menunaikan zakat. Mahawal kuitan, duit zakat juga. Bulan mulut kini duit zakat juga dimainkan. Semuaan zakat. Apabila nang sunatnya apabila. Kalau hendak mendapat mahabbah yang khassah, iksarun nawafil. Nang sunatnya banyaki. Di samping nang fardu sudah. Zakat tuh kalau bisa sehari habis dibagi, ada mustahiknya. Hari ini berzakat, hari ini habis sudah duitnya. Kayak itu aturannya. Jangan sampai setahun hanya habis diimit. Nah, jadi menunaikan nang fardu 1. Nang kedua memperbanyak nang sunat. Naik haji nang fardu sudah, naik haji sunat lagi. Naik haji sunat lagi bagi nang ada duitnya, awaknya sihat. Umrah nang wajib sudah, umrah sunatnya.
Kada kawa lagi naik haji tapi duitnya banyak, awak garing. Haji akan yang belum haji, keluarga atau tuan guru atau habaib yang belum haji, naik haji akan namun seorang duitnya cuma sudah lumpuh, sudah kada kawa lagi. Kalau nggak haji nang fardu semacam aja, haji sunat kan nang gawe kada kawa juga. Iksarun nawafil, perbanyak nang sunat. Ma taqarraba ilayya al-'abdu bimisli ada'i fara'id wa innahu la yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ujar Tuhan dalam hadis qudsi, artinya tidak bertakarrub kepadaku seorang hamba seperti dia menunaikan kefarduannya. Itu yang utama. Dan dia selalu bertakarrub kepadaku dengan nang sunat-sunatnya. Akhirnya ya Tuhan, uhibbah, aku cintai dia. Nah, ini kepentingannya. Amun nang fardu aja digawe, nang sunat kada banyak, kada kawa. Satu, menunaikan kefarduan. Dua, perbanyak nang sunat. Nang kedua, nang bisa menarik cinta Allah. Ini umpan supaya dapat cinta Allah. Hubbul auliya was salihin. Cinta kepada aulia dan orang-orang saleh. Ayo mengoleksi gambar-gambar habaib, gambar-gambar orang-orang wali. Koleksi, tapi dengan niat karena aku cinta kepada mereka. Nah, ini ada pahalanya. Asalkan niatnya aku cinta kepada mereka. Karena sakingnya cinta kepada Sunan Ampel, ziarah ke Jawa karena cinta kepada Sunan Ampel, aulia Allah misalnya. Nah, ada terdengar orang-orang wali makamnya baik nang hidup atau nang sudah mati, selalu dia berusaha untuk menemuinya. Ini tanda cinta kepada aulia dan saleh. Nang ketiga, nang menarik kita untuk mendapatkan cinta Allah yang khusus, nushul muslimin. Artinya berkehendak baik kepada orang muslim. Nah, ini berkehendak baik kepada orang muslim. Sedikit jua pun di dalam hati kada ada niat hendak mencelakakan orang muslim. Sedikit jua pun dalam hati kada ada niat untuk merugikan orang muslim. Sedikit jua pun dalam hati kada ada niat untuk menghinakan orang muslim. Nah, jadi hati ini bersih. Nushul muslimin. Kada ada di hati niat nang pajangan mengganggu orang muslim, kada ada. Menipu orang muslim, kada ada. Mengagaki orang muslim, kada ada. Nah, ini ngarannya nushul muslimin. Makanya jar Nabi yang satu hadis disebutkan, lihat itu laki-laki ahli surga. Sahabat bertakun, apa amalan ikam? Aku kada banyak beramal, cuma di hatiku tidak ada benci kepada orang muslim. Nah, di hatiku jadinya kada ada benci kepada orang muslim. Ini luar biasa pengganalnya, pahalanya kalau kita mampu nushul muslimin. Kada ada niat untuk menjatuhkan orang muslim, kada ada. Ada kawa politik ini berpartai kada kawa. Partai kan mesti kalah musuh nih. Untuk lo kada kawa. Orang calon jadi bupati, mau lah kalah saya kok, ada mau kalau sama anak jadi supaya ini kalah berusaha, nah supaya si A kalah, si B kalah, macam-macam cara. Jauh daripada nushul muslimin. Aduh, usaha jadi calon bupati paraya. Kada kawa mendapatkan mahabbah yang khassah ini. Kenapa? Pasti ada niat menjatuhkan orang tuh, pasti ada. Kecuali wali calon bupatinya. Nah, nang keempat, nang menarik cinta Allah adalah tawadhu. Tawadhu ini syarat mutlak. Tawadhu ini hati nang rendah. Nah, ini cahaya-cahaya ilahi. Amdadullah, pertolongan-pertolongan ilahi setiap malam tuh berputar mengelilingi kita. Hendak singgah, kamananya singgahnya kepada hati yang paling rendah. Nah, tawadhu.
kapal Nabi Nuh waktu banjir. Nah, masing-masing gunung hendak supaya disinggahi kapal Nabi Nuh nih. Masing-masing gunung bertinggian berharap supaya kapal Nabi Nuh singgah kepada inya. Ada satu gunung nang parandahnya, kasihan gunung ini, ngarannya Al-Judi. Allah perintahkan Nabi Nuh singgah ke gunung Al-Judi itu, karena ini rendah gunungnya daripada gunung yang lain-lain. Nah kayak itu juga kasih sayang Allah, ma'rifatullah, andaknya di hati nang rendah, tawadhu. Nang kelima, nang paling menarik cinta Allah kepada kita adalah hubbu ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimihim wa jahilihim wa salihihim wa fasiqihim. Cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik nang alimnya atau nang jahilnya, nang salehnya atau yang fasiknya. Cinta kepada keluarga Rasulullah, baik nang alim atau nang jahil atau nang salih atau nang fasiknya, semuaan dicintai. Kita cinta kepada keluarga Rasulullah nang jahil, cinta kepada mereka, usahakan supaya mereka ampih jahil. Kita cinta kepada keluarga Rasulullah nang fasik, nang melanggar undang-undang Allah, cintai mereka dan usahakan supaya mereka berhenti daripada kefasikannya itu. Nah kalau kita kawal demikian, ini paling cepat untuk mendapatkan cinta yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala.